Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu, Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Salahuddin Uno, melakukan safari politik di Kota Tegal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini bertemu para pelaku UMKM Tegal dan juga pengusaha warung Tegal atau warteg di Warung Sate Batibul, Jalan Gajah Mada, Minggu 4 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Sandiaga berdialog dengan pelaku UMKM, khususnya makanan oleh-oleh khas Tegal seperti tahu aci, latopia, kacang bogares, dan batik Tegalan. Alhamdulillah yang terus kita sampaikan karena kita masih diberikan kesehatan dan Allah berfirman lahir zakatum. Pak Irman hari ini saya ingin memberikan testimoni. Beliau seorang birokrat yang sangat profesional dan selalu membantu UMKM sejak dulu. Jadi UMKM ini saya juga dulunya UMKM. Saya memulai usaha itu saat saya di PHK. 30 tahun yang lalu saya pernah merasakan di PHK. Hilang pekerjaan, tidak memiliki pendapatan, tidak juga punya penghasilan. Akhirnya saya terpaksa banting setir menjadi pengusaha UMKM. Awalnya cuma punya 3 karyawan. Tapi alhamdulillah berkat Allah, berkat upaya dan bantuan dan doa dari ibu, usaha saya dari 3 orang karyawan tumbuh berkembang. Hari ini sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Menurut Sandiaga, ada sekitar 64 juta UMKM yang harus diyakinkan para calon legislatif sebagai basis pemilih yang sangat besar untuk menjatuhkan pilihannya kepada P3 dan Ganjar Mahfud. Sebab P3 juga memiliki arti pelatihan, permodalan, dan pemasaran yang betul-betul dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Pada 14 Februari 2024 nanti, Sandiaga akan berupaya mengamankan perolehan suara P3 yang sudah di atas 4%. Para pelaku UMKM mayoritas membutuhkan pemasaran yang dimulai dari pengepakan. Oleh karena itu, Sandiaga berkomitmen untuk memberikan solusi-solusi bagi UMKM. Hasil safari politik bersama UMKM dan kelompok masyarakat ini juga akan dilaporkan Sandiaga kepada Ganjar Mahfud untuk bisa diterapkan dalam kepemimpinannya jika terpilih. Jadi Mas tadi mengumpulkan caleg P3 dan UMKM, sebenarnya harapannya seperti apa Mas? Jadi ada 64 juta UMKM di Indonesia dan para caleg ini harus meyakinkan UMKM sebagai basis pemilih yang sangat besar untuk menjatuhkan pilihannya kepada P3 dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena P3 ini adalah pelatihan, pemasaran, permodalan yang betul-betul dibutuhkan oleh para UMKM. Tadi kita bisa melihat rangkum dialog yang sangat menarik bagaimana para UMKM kita di Tegal ini memiliki potensi sesuai dengan P3, DPP Partai Penuh Potensi. Jadi kita menatap 14 Februari ini semangat karena kita merangkul UMKM yang caleg-calegnya ini ada Pak Irnanda, ada Pak Hamam, ada juga Pak Faisal. Ini semua Mas Arif sudah masuk ke
gigi 3, gigi 4, gigi 5 ya. Gaspol. Jadi kita 14 Februari insya Allah Mas Imam kita akan amankan raihan P3 yang sudah di atas 4%. Dan ini basisnya Pak Ganjar Pranowo. Saya ditugaskan langsung oleh TPN untuk mengawal perolehan suara yang maksimal untuk Ganjar itu dicegah. Selama yang menjadi keluhan dari UMKM selama ini apa? Terus yang kedua, jika Ganjar memenangkan, seperti apa kepada UMKM? Jadi kita sudah berkomitmen bahwa para UMKM ini butuh pemasaran, mulai dari lapangan, partai peduli, jadi pemasaran, partai peduli pemasaran dan permodalan. Jadi kita komitmen tadi langsung kita solusikan akan kita hadirkan, dan Pak Ganjar Pak Mahfud adalah pemimpin yang datang dari rakyat biasa, dari masyarakat biasa dan rakyat kecil, di mana mereka berdua sangat tahu bagaimana sangat mengetahui kebutuhan UMKM, dan kami terus memberikan masukan sehingga nanti di debat malam ini 3 hal yang akan menjadi fokus Pak Ganjar. Pertama adalah dia presidennya rakyat, terutama rakyat kecil yang mementingkan ekonomi. Yang kedua adalah keberlanjutan program-program pemerintah sekarang, karena P3 adalah partai pendukung pemerintah. Ini akan dilanjutkan, ditambahkan, ditingkatkan, dan disamaratakan. Bansos, BLT, kartu prakerja, dan sebagainya. Dan terakhir, kita akan fokus di ekonomi, karena itulah tuntutan dari para masyarakat yang tadi terwakili oleh UMKM. Mas Andi, artinya pada saat debat nanti pasangan Ganjar Mahfud akan siap sekali ya? Insya Allah kita nggak boleh jumawa, tapi persiapannya sudah luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Ganjar di GBK kemarin itu telah merangkum apa yang menjadi perjuangan kita untuk menghadirkan harga murah, kerja mudah, dan juga berkah. Pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, fokus kepada ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi lokal. Sementara itu, Caleg DPRD RI Dapil 9 Jawa Tengah, Irnanda Laksanawan, mengungkapkan tidak sedikit pelaku UMKM yang mengeluhkan tingginya harga bahan baku. Namun, keluhan-keluhan tersebut dapat tertangani mengingat banyak program yang telah disiapkan P3. Setiap tahun, pelaku UMKM lepas dari kesulitan harga bahan baku yang mahal, permodalan, marketing, dan packing. Pihaknya memiliki konsep untuk membantu UMKM. Salah satunya yakni mengusulkan pemerintah untuk mengalokasikan dana sebagai penjamin perbankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan bersama-sama tadi kita makan siang bersama dengan Bapak Dr. Salahuddin Uno. Beliau datang sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai P3. Beliau berkenan bersama-sama beberapa caleg DPRD kota maupun kabupaten, serta juga DPR RI. Tadi yang hadir saya dan nama saya Irnanda Laksanawan bersama Mas Hamam yang juga dari caleg DPR RI dari P3. Tadi memang Bapak banyak hal yang telah kita diskusikan, terutama permasalahan sekarang adalah semua UMKM mengeluhkan harga mahal, kerja susah, hidup juga tidak tentu. Saya rasa harus ada solusinya. Nah, insya Allah kalau kita diberi amanah dan ikhtiar bisa menjadi mewakili aspirasi masyarakat di DPR RI, semua itu yang disampaikan oleh Pak Sandi, suatu program prioritas dari P3, harga murah, kerja mudah, hidup barokah, tentunya coblosnya tambah. Nah, yang itu juga bersama itu kami juga satu tim dengan mendukung Bapak Ganjar dan Mahfud, yang insya Allah juga solusinya untuk ekonomi rakyat dan perekonomian kecil, di mana permasalahannya selalu bahan baku, permodalan, marketing, packing, yang menurut saya itu hal yang
bertahun-tahun terjadi, perlu solusi yang strategis, prioritas, di mana hal tersebut sebetulnya bisa dijadikan solusi-solusi strategis pemerintah, di mana kalau ada subsidi BLT sampai puluhan triliun, ratusan triliun, jika insya Allah siapapun pemerintahannya, mudah-mudahan itu Pak Ganjar Mahfud menang, mungkin saya akan usulkan misalnya mempunyai dana abadi untuk UMKM atau petani, misalnya diberi 50 triliun, dana itu tidak dipakai tapi sebagai penjamin, garansi untuk bank, supaya bank itu nanti bisa juga ada dana asuransi menggaransi bank, supaya bank itu aman, tidak melanggar aturan Bank Indonesia maupun OJK dan peraturan dari kompetisi pasar, sehingga mereka tanpa agunan, karena memang tadi ya ada kacang bogares, ada tahu aci, ada telur asin, ada batik Tegalan, ada apa lagi tadi, warung Tegal yang bukan yang 1.300 kayak Pak Sujadi tadi, Mamoka, tapi ada yang warung Tegal yang 90% itu berdiri sendiri, paling punya 3, punya 2, punya 10, nggak banyak. Itu solusinya selalu permodalan yang murah dan mudah, dan biasanya tidak punya capital, tidak punya aset yang dijaminkan. Nah, pemerintahnya turun, tidak memberikan bantuan langsung diberikan terus hilang, tetapi juga memberikan bantuan berupa jaminan. Uangnya tidak berkurang, uangnya ada di bank sebagai jaminan, entah itu deposito atau wealth fund, di mana bisa menjamin kredit-kredit ke masyarakat yang sangat memerlukan. Yang 65% dari pengusaha kita itu adalah pengusaha UMKM. Itu akan mendapatkan modal tanpa jaminan aset. Mungkin sampai 25 juta saya rasa cukup. Yang 50 juta sudah besar. Saya rasa 5 juta, 10 juta, 15, 25 juta itu cukup. Dan itu mereka akan mengembalikan dan ada jaminan asuransinya, mengcover. Sehingga dengan begini keluhan-keluhan puluhan juta UMKM kita bisa tertampung, karena saya lihat memang kalau bank itu kan harus ada jaminan. Nah, saya rasa susah ya. Terus minta itu laporan keuangan, susah juga laporan keuangan ya. Jadi menurut saya kita perlu adanya terobosan. Terobosan itu ada garansi apalis dari pemerintah berupa uang yang tidak dihabiskan, tetapi dijadikan cadangan, jaminan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman yang kalau terjadi sesuatu dan lain hal itu ada asuransinya, sehingga bank itu tercover dengan baik. Dan tadi memang solusi dari Pak Sandi juga, saya akan coba membuat kartu UMKM, dan itu yang ya kalau sudah bersama-sama 10.000 orang, 20.000 orang, kartunya seperti ini. Ada namanya kartu program UKM dan Tani. Kalau mereka bersatu 100.000 orang, membuat asuransi, membuat asosiasi, membuat koperasi atau yayasan, itu kita bisa mempunyai daya tawar yang sejajar dengan pemberi uang, pemberi jaminan, dan pemberi modal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk masyarakat, karena kita tidak hanya menang pemilu, tetapi menang untuk masyarakat yang membutuhkan, menang untuk rakyat yang sekarang sedang berjuang untuk kesejahteraannya di tingkat bawah. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irnanda juga memiliki program pelaku UMKM dengan mengumpulkan 100-200 orang untuk mendatangkan bahan baku seperti minyak dan tepung yang harganya lebih terjangkau. Tim SMN Pantura melaporkan.